Kan ya, saya akan melanjutkan ke part 2 dari pembahasan kita tadi mengenai beta program. Jadi beta program itu tujuannya harus mendapatkan 3R ya, real people, real environment, real product. Jadi harus 95% setidaknya sudah jadi. Lalu Anda melakukan kuesioner ataupun membagikan sampel produk itu kepada customer yang atau calon customer yang sesuai dengan pasar Anda dan lingkungan yang nyata. Jadi lingkungan yang nyata juga digambarkan. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai bisnis yang adalah kafe misalnya. Nah, itu Anda perlu memberikan promo atau mengundang untuk private gathering sehingga ketika mereka nanti masuk ke tempat Anda dia bisa merasakan real environment yang nyata sebelum nanti kafe itu betul-betul buka. Jadi makanya usahakan buatlah grand opening itu yang menarik. Sehingga nanti ketika grand opening itu menarik, banyak orang datang. Jadi Anda banyak promo, banyak invest di awal itu nggak masalah karena itulah yang dibutuhkan untuk produk itu bisa dikenal dan akhirnya orang itu bisa mengenal produk Anda dan akhirnya bisa membeli. Nantinya menjadi customer yang loyal yang membeli produk over and over again. Tapi before that, Anda harus invest besar, invest dulu yang agak banyak untuk di ketua grand opening jangan sampai itu sepi. Nah, kalau sepi ya otomatis kan kelihatan tidak bonafit, tidak bagus usahanya. Jadi usahakan di waktu grand opening itu undanglah untuk private gathering yang memang customer yang sesuai dengan bisnis Anda dan mereka juga diberikan promo sehingga mereka juga beli atau bahkan mungkin ya free lah setengahnya. Anda treat them free for publicity ya, for promotion itu penting juga. Jadi beta program itu harus real world, real environment, real product, real people, bukan masih meraba-raba. Jadi bukan dalam Anda menerapkan strategi seperti STP itu sebelum ini. Jadi STP dan M4P ya, marketing mix itu harus jadi terlebih dahulu sebelum Anda nanti membuat final produk yang akan didistribusikan langsung ke final consumer. Itu penting sekali sehingga beta program ini harus real world, real people, real environment ya. Itu ya real world, real product, real people, 3R ya supaya produk itu bisa di launching dengan kondisi yang sudah siap, sudah ready, sudah masuk pasar dengan profit yang sudah bisa diukur ya. Itu penting sekali. Makanya di awal data sangat penting. Jadi sebelum Anda buat produk itu usahakan Anda punya data yang komprehensif dan lengkap. Saya kasih ilustrasi misalnya kalau saudara punya mahasiswa punya uang lebih, Anda punya uang lebih dan ingin membuat bisnis yang langsung jadi franchise gitu, seperti Indomaret, Alfamart itu mereka sudah punya surveyor sendiri. Dan surveyor itu memberikan data yang lengkap mengenai berapa orang kepala keluarga yang ada atau di sekitar lokasi properti itu, lalu memberikan hitung-hitungan atau kasaran berapa profit yang bisa didapatkan. Nah, kenapa kok mereka bisa membuat hitungan seperti itu? Dan biasanya 85% tepat karena mereka sudah punya mapping yang bagus dan mereka juga sudah bahkan sebelum dibuka nomor tersebut mereka tuh sudah bisa melihat yang di sekitar situ laku ramai apa tidak gitu. Nah, kalau nanti betul-betul grand opening mereka juga akan bagi brosur, bagi promo, itu akan membuat kondisi di sekitar itu ramai dan makanya bisnis Anda itu jalan. Itu penting sekali ya di awal. Jadi pastikan data itu lengkap sebelum nanti Anda membuat sebuah usaha. Karena kalau tidak ya nanti akan end with bankrupt ya. Kecuali kalau memang produknya itu memang atau bisnis Anda itu memang sangat receh sekali, itu lain lagi. Tapi kalau bisnisnya kan kita kan bermimpi jadi besar toh. Jadi kalau jadi besar dia siapkan preparation yang dengan baik. Ya, preparation yang baik. Jadi beta program itu memberikan sebuah pandangan untuk para marketing manager bahwa produk ini sudah siap. Karena memang ada kekeliruan atau kesalahan ataupun ada yang masukan dari pelanggan itu mereka pasti akan mendengarkan dari situ. Dan itu cara pertama. Nah, cara kedua itu ada juga beta program dengan cara memberikan final product kepada orang yang kompeten atau konsultan yang memang private consultant yang cocok untuk produk tersebut. Saya kasih contoh ya. Berapa waktu yang lalu, kira-kira mungkin 4 tahun lalu ketika Toyota mempublish mobil baru yaitu Toyota Fortuner dan Innova Reborn 2015 dan Toyota Fortuner 2016. Nah, itu mereka punya private consultant. Bukan reviewer ya. Jadi orang-orang yang memang marketing consultant sekaligus juga mereka juga hobi otomotif dan punya kemampuan untuk melihat prospektus mobil ke depan gitu ya. Nah, saya kasih contoh Toyota Fortuner tadi kan. Nah, Toyota Fortuner itu ketika di-launch oleh Toyota sebelum mereka launching itu mereka memberikan unit test drive kepada mereka yang kompeten itu tadi. Lalu memberikan saran-saran sehingga di 2015 mereka sudah coba, di 2016 mereka 4 bulan itu baru Toyota launching. Dengan harga yang juga
yang pas dengan Eco 9. Disitulah keunikan dari sebuah Toyota Fortuner misalnya. Saya kasih contoh Toyota Fortuner karena ini yang paling produk yang cukup unik ya. Karena biasanya kan produk itu mobil ya, tidak produk lain ya. Kalau produk lain biasanya bisa saja terjadi sebaliknya. Tapi kalau di mobil rata-rata mobil itu pasti yang di luar negeri itu lebih mahal. Jadi kalau kita keluar negeri mobil itu harganya pasti lebih murah dibandingkan di Surabaya, di Indonesia. Kenapa? Karena sistem perpajakan di luar negeri itu mobil itu murah di awal, tapi dia PKB-nya atau pajak kendaraan bermotornya cukup tinggi. Ya, jadi setiap tahunnya ada PKB-nya itu dia tidak mengambil seperti Indonesia yang PKB-nya termasuk masih ringan 1% itu dari 1 sampai 2%, maksimal 2% dari harga mobil. Tapi kalau di luar negeri bisa sampai 5% untuk PKB per tahun. Sehingga mereka mungkin di awal murah tapi nanti PKB-nya agak mahal seperti itu. Jadi dan rata-rata Anda bisa cek kalau memang Anda suka traveling, kalau Anda suka luar negeri, saya suka sangat suka luar negeri, dan ataupun Anda bisa lihat di YouTube channel luar negeri otomotif misalnya ya, itu harga mobil Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport, namanya Fortuner, saya bahas Fortuner, itu jauh lebih mahal dibandingkan di Indonesia. Jadi mobil ini menempati suatu kelas atau segmentasi pasar yang berada di kelas mid-size SUV atau SUV yang ukurannya 3 baris. Jadi setara dengan Mazda CX-8. Harganya juga gitu setara dengan Mazda CX-8 dan juga sama dengan entry level atau model terendah, model basic dari Mazda CX-9. Harganya bahkan juga sama dengan Toyota Highlander atau Kluger yang tidak masuk di Indonesia. Jadi mobil ini harganya cukup mahal di luar negeri. Nah, tetapi Toyota melihat kalau mobil dimasukkan dengan spek yang lengkap, dengan fitur-fitur canggih yang ada di luar negeri, maka harganya akan melambung tinggi setara dengan Mazda CX-8 atau bahkan mendekati atau sama dengan CX-9, dan itu mungkin tidak terlalu laku ya. Lalu mereka meriset lagi bagaimana supaya mobil ini bisa laku gitu ya. Lalu mereka melakukan penyesuaian atau adjustment. Nah, ketika pertama kali mobil itu diimpor langsung oleh Toyota dari pabrik Toyota terdekat di Thailand lah, paling gampang kalau ada Fortuner pertama langsung di Thailand, ataupun produk yang untuk Australia yang lebih dulu dari kita, itu mereka private consultant itu mencoba dulu mobil itu. Nah, lalu Toyota tanya, kalau mobil segini harganya ini bisa 700-800 juta, kira-kira laku apa enggak? Ya jawabannya tentu saja mereka tidak laku. Jadi bagaimana caranya membuat mobil ini bisa dengan harga yang tidak mahal, lebih murah, tetapi tetap memberikan sebuah kepuasan untuk pelanggan. Kepuasan untuk customer karena pride yang memang disandang mobil itu cukup premium. Kebetulan saya juga user ya, saya juga pengguna dari Toyota Fortuner. Itu alasan saya membeli Toyota Fortuner, jujur aja. Alasan the best reason for me to buy that car itu karena di luar negeri harganya cukup mahal. Dia mid-size SUV. Setara dengan Highlander, Mazda CX-8, sama dengan juga Mazda CX-9, dia kelasnya di kelas itu ya. Tapi ketika masuk Indonesia Anda bisa lihat sekarang mobil ini harganya tidak terlalu berbeda jauh dengan medium SUV seperti Honda CR-V atau Mazda CX-5. Kelasnya dia di atas itu, tapi harganya bisa selisih sedikit dengan medium MPV, bahkan lebih sama ya dengan Mazda CX-5. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Karena Toyota dalam satu para perawat konsultan bilang lebih baik dikurangi aja bagian-bagian yang dirasa bisa mengurangi harga, dan mereka mengurangi itu tiga hal ya. Yang pertama kapasitas mesin supaya pajaknya bisa tekan murah dan juga tidak memberatkan ongkos produksi. Mereka membuat Fortuner dengan mesin 2400 cc, tidak 2800 cc seperti di luar negeri, menurunkan lagi. Yang kedua, mereka mengurangi beberapa fitur-fitur dan hanya memberikan itu di varian 4x4. Jadi hill descent control, traction control itu tidak ada di Toyota Fortuner kan, kayak yang 4x2 VRZ, tapi beli saya Toyota Fortuner VRZ itu tidak ada. Mereka mentiadakan fitur itu akhirnya buat harganya reduce lagi, dan mereka juga mengurangi sisi audionya yang di luar negeri dia memakai JBL sintesis, di Indonesia memakai audio kopongan biasa saja. Harganya bisa men-set harga Fortuner bisa tidak berbeda, selisih sedikit dengan Honda CR-V dan bahkan sama dengan Mazda CX-5. Karena mereka setelah konsultan demi konsultasi itu mereka mendapatkan sebuah masukan dari private consultant bahwa kita harus mengurangi fitur, kita harus mengurangi audio, terus mengurangi kapasitas mesin supaya mobil ini bisa booming di Indonesia. Nah, begitu on the other hand pesaingnya Pajero Sport juga sama. Mereka memasukkan yang full spec dari Australia, lalu dicoba oleh private consultant. Mereka melihat, aduh kalau tapi ini dari sisi yang berbeda. Karena private consultantnya beda, mereka beda lagi pendekatannya. Private consultantnya melihat bahwa kalau mengurangi fitur itu nanti dicap kalah dengan mobil China ya. Jadi private consultant dari Mitsubishi menyarankan downgrade-nya di pertama mesin di downgrade juga 2400 cc sama dengan Fortuner, tapi dia kita harus punya beda dengan Fortuner, jadi di tune up sedikit, misalnya di remap sehingga bisa lebih kenceng. Akibatnya harganya lebih mahal sedikit. Lalu yang kedua, mereka juga memberikan saran kalau di downgrade interiornya,
Jadi interior Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport kalau di luar negeri, di Australia misalnya, itu cukup bagus. Banyak material soft touch-nya, juga banyak beberapa material-material yang kelihatan premium, sama seperti Fortuner. Itu kan interiornya kan mewah juga ya. Dan tapi kalau ini dimaksudkan, wah ini akan membuat harganya tinggi. Jadi Pajero, Mitsubishi, para konsultannya menyarankan, oh jangan, kita mengurangi interior saja. Plastik keras tapi jangan mengurangi fitur, ya. Lalu jadi mereka kalau audio sama, mereka pakai Roxford Swordgate, tapi di Indonesia kopongan ya, supaya harganya juga kemudian mengurangi juga airbagnya. Kalau di luar itu ada 6 airbag, sini 2 airbag. Jadi Pajero itu mengurangi 4 hal: interior, airbag, audio, sama kapasitas mesin. Nah, sebaliknya Fortuner mengurangi fitur, mengurangi kapasitas mesin, serta fitur kapasitas mesin dan audio. Jadi mereka menggunakan pendekatan yang tetap mengurangi harga produk, tapi itu bisa masuk di Indonesia dengan harga yang sangat kompetitif, sangat reasonable. Dan kita tahu sendiri di bulan Juli ini, di tengah-tengah pandemi, Toyota Fortuner itu menjadi mobil terlaris nomor 1 di Indonesia, dan penjualan globally sangat luar biasa sekali. Memang mobil terlaris masih dipegang Toyota Avanza, tapi secara omset Fortuner Pajero itu luar biasa, karena mereka mobil berharga 500 jutaan tapi lakunya bahkan lebih laku dibandingkan Honda HR-V, Honda CR-V, dan bahkan lebih laku lagi dibandingkan mobil 200 jutaan. Luar biasa bukan? Dan selisihnya juga tidak terlalu jauh dengan Toyota Avanza maupun Kijang Innova. Nah, begitu juga, itulah satu cara untuk melakukan beta program. Mereka mengundang private consultant yang memang memberikan saran gimana nih caranya supaya produk ini bisa laku. Jadi dia juga bisa melakukan cara seperti itu. Kalau Anda melakukan, Anda sebagai marketing manager, Anda merasa kalau konsumen, karena konsumen itu sekali lagi saya katakan variatif ya, variatifnya cukup besar. Anda bisa memakai jasa konsultan yang profesional ataupun memakai jasa, atau mungkin Anda sendiri yang Anda merasa saya cukup kompeten untuk mengetes, ya silakan. Tapi usahakan mengetes Anda juga harus melibatkan bantuan profesional di situ. Ya, marketing consultant itu juga ada sebagai marketing consultant untuk membuat produk itu value for money. Ya, jadi sebelum produk itu dites di pasar, tes di konsumen private konsumen maupun private consultant. Jadi Anda kalau misalnya berfungsi sebagai private consultant, ya, ada private consultant ini, Anda kan buat produk sendiri. Nah, Anda tes, kira-kira laku nggak di pasar? Anda bandingkan dengan kompetitor, gimana caranya? Nah, itulah yang menyebabkan Toyota bisa sukses. Jadi luar biasa. Misalnya kasusnya Kijang Innova. Waktu saya ke UAE atau ke Uni Emirat Arab, Kijang Innova itu punya varian 4x4. Dan mereka juga punya varian dengan full spec dengan jok elektrik dan beberapa fitur-fitur lainnya. Tapi harganya menjadi tinggi. Nah, mereka melakukan penyesuaian tadi itu, sehingga mereka mengeluarkan bahkan tipe paling biasanya. Kebetulan saya juga user ya. Saya user Fortuner dan Innova Reborn Diesel. Innova saya saran harus diesel ya. Innova Reborn Diesel yang tipe basic, tipe G itu hanya di Indonesia. Kalau ada di India tidak ada, di Thailand tidak ada, di banyak negara tidak ada. Kenapa? Karena memang itu khusus untuk pasar Indonesia, basic gitu. Dan itu memberikan harga yang sangat reasonable, sehingga mobilnya juga luar biasa, laku 62.000 unit, dan omset terbesar Toyota itu dipegang oleh Kijang Innova dan Toyota Fortuner, bukan Avanza. Karena Avanza oke ya, lakunya banyak, tapi kan secara profit lebih sedikit karena mereka harus membagi dengan Daihatsu, karena memang itu kan termasuk TRD ya, Toyota rakitan Daihatsu. Dan Avanza juga mobil yang harganya memang murah, sehingga omsetnya juga tidak sebesar Fortuner dan Kijang Innova. Jadi itu cara-cara Anda bisa membuat produk itu bisa cocok, suitable dengan konsumen. Ya, Anda bisa, kalau Anda seorang private consultant, ya Anda sesuaikan produk Anda itu dengan kompetitor, lalu kira-kira dijual harga segitu laku atau tidak. Maka itu sekarang banyak private consultant juga melibatkan konsumen untuk menentukan harga, determine price juga. Karena di harga segini laku atau tidak, Anda bisa membuka private tour ya dengan calon konsumen untuk memberikan opini mereka tentang harga produk yang harus Anda launching nantinya. Jadi penting sekali untuk Anda belajar. Jadi buatlah produk itu yang memberikan value for money kepada orang, itu bagus. Di sini value for money itu yang tepat dengan pasar. Saya kasih contoh kenapa di sini mobil China tidak berhasil. Ya, kita tahu mobil China sempat booming di Indonesia di awal-awal dengan Wuling ya, yang paling memegang pasar dengan fitur-fitur yang begitu canggih dan harga yang murah.
Anda beli Wuling Cortez kan fiturnya canggih dan harga setara Expander. Anda beli Almas fiturnya cukup canggih, harga lebih rendah daripada CR-V setara HR-V gitu. Tapi ternyata penjual mereka pertama-tama oke, tapi perlahan-lahan apalagi setelah pandemi seperti ini, penjual mereka sudah seperti ngos-ngosan rasanya. Dan akhirnya mereka menggelontor dengan banyak promo yang justru membuat produk mereka menjadi lebih murah lagi dan kurang berkelas akhirnya. Kenapa? Karena kesalahan mereka adalah membidik pasar itu tadi. Ya, mereka harus tahu selera konsumen terlebih dahulu sebelum menentukan. Jadi harga itu setting itu penting. Dan akhirnya harga menentukan harga penting, produknya bisa sesuai dengan harga. Seperti Wuling Almas misalnya. Kenapa tidak sukses? Padahal harganya murah, fiturnya banyak. Karena membeli boros bahan bakar. Spare partnya juga masih tidak seredi Toyota. Nah, kalau kita bandingkan dengan harga, dia saat ini setara dengan harga HR-V, bahkan dekat dengan tipe terbaik dengan Toyota Rush, yang kelasnya di bawah. Tapi kenapa tidak laku? Karena orang-orang yang punya Toyota Rush atau Mitsubishi Expander atau bahkan mungkin HR-V, terutama Rush dan Expander, itu adalah orang-orang yang mungkin baru pertama kali punya mobil, sehingga mereka akan genser dengan bahan bakar. Kalau boros itu akan membuat mereka annual expense-nya semakin tinggi. Itu pertama. Yang kedua, harga spare part-nya juga relatif lebih mahal dibandingkan dengan mobil seharga mirip. Nah, jadi kan di Indonesia selalu Anda tuh jangan merasa kalau saya lebih murah pasti lebih sukses. Belum tentu. Ada faktor gengsi yang ada di dalam itu semua. Jadi tidak hanya sekedar memberikan value for money itu dari sekedar hanya fitur yang banyak, canggih. Tidak seperti itu. Tapi Anda harus lihat sebenarnya pasar Anda itu di mana sih. Anda bisa buat yang cocok. Jadi menurut saya kalau untuk Wuling, daripada dia repot fitur-fitur canggih yang akhirnya tidak sepenuhnya digunakan oleh orang, tapi fitur kunci mereka tidak punya, setidaknya tidak teleskopik, dan mereka juga punya banyak kekurangan dari sisi after sales-nya. Jadi mereka harus membenahi after sales-nya, dibenahi. Fitur yang dirasa tidak terlalu penting tidak perlu ada, tapi fitur yang penting harus ada. Lalu mereka juga harus membuat mesin itu lebih efisien. Nah ini karena mereka tidak mengundang Wuling ketika masuk di Indonesia. Itu mereka membuat produk itu hanya berdasarkan riset tanpa melakukan uji coba beta program dengan proper. Tidak mengundang reviewer yang kompeten, tidak mengundang private consult, tidak punya rekanan private consultant yang bagus. Sehingga mereka salah dalam menentukan pasar. Mereka berarti di pasar yang dimana orang-orangnya itu sangat membutuhkan keiritan bahan bakar dan spare part yang murah. Karena kalau orang yang sudah punya uang mungkin 400-500 juta tidak akan mempertimbangkan Wuling Almas, tidak akan mempertimbangkan ini menjadi seperti CR-V, tidak, karena tetap ini merek China. Jadi brand Wuling ini harusnya supaya lebih populer. Kalau saya jadi konsultan mereka, saya menyarankan mereka buat mobil yang efisien, tidak boros bahan bakar, kurangilah fitur-fitur tidak perlu, buatlah dengan harga yang kompetitif, buatlah dengan mesin yang efisien, rasa berkendara yang lebih solid, kualitas buatan yang lebih bagus, after sales yang lebih baik, spare partnya ready, dan harganya juga lebih murah. Nah itu akan buat pelan-pelan produk mereka terangkat, nama mereka terangkat, dan akhirnya mereka bisa masuk ke pasar yang mungkin lebih premium. Banyak kesalahan pebisnis adalah terlalu ingin masuk pasar yang premium, padahal belum waktunya masuk pasar sana. Ya, itu penting sekali. Saya pun ketika meng-coach adik saya sendiri, ketika buka usaha foto, adik saya pertama, saya yakin foto saya ini bisa harganya bisa mahal, bisa setara dengan brand-brand yang bisa lebih ternama. Saya bilang iya, kualitas fotomu oke, memang sama, bahkan mungkin maybe more than a famous photographer, but you must understand you still a newbie in the market. Ya, Anda buatlah harga yang dicari orang-orang. Mungkin kalau untuk fotografer baru itu bukan kebagusan foto, tapi harganya murah. Gitu, karena mungkin mereka budget weddingnya juga terbatas. Mereka tidak bisa pesta di hotel bintang 5 misalnya. Ya kan? Mungkin tidak bisa pesta di hotel, bahkan hotel bintang 4 pun tidak bisa. Pasarnya mungkin masih di restoran-restoran yang mungkin tanpa maksud menyebutkan brand, tapi mungkin yang masih levelnya masih Double Happiness, Jet Imperial, XO Sugi, yang mungkin ya pestanya mungkin budgetnya ya tipis-tipis saja gitu, tidak sampai yang pestanya seperti JW Marriott. Jadi kamu harus bertahap. Ya kamu jangan terlalu fokus kepada hasil oke, tapi yang paling penting fokus berharga. Yang kedua fokuslah dulu kepada kecepatan. Jadi kamu harus cepat selesai. Berarti kamu punya uniqueness, kamu tuh adalah fotografer yang menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan harganya reasonable. Oh iya, oke ya. Ini dia mencoba mulai dari wedding yang kecil sampai dapat wedding yang luar biasa besar, sampai di Serang Rila, sampai di Imperial, dan puji Tuhan ketika saya menikah dengan istri saya, tentu saja saya pakai jasa di saya. Saya menikah di hotel bintang 5, saya menikah di hotel JW Marriott yang biasanya juga menghabiskan hampir 1 miliar. Itu adik saya yang terasa pas di situ, masuk di situ pasarnya, dan bahkan akhirnya dari situ banyak tawaran dari lain. Kenapa? Karena kita harus step by step, tidak bisa langsung masuk ke pasar seketika dan akhirnya zong
Percuma kalau seperti itu. Jadi Anda harus betul-betul melakukan beta program dengan benar. Real world, saya ulang ya, real people, real environment. Jadi Anda bisa ngecek, oh kan gimana, itu yang tidak dilakukan oleh banyak brand, bahkan brand terkenal sama seperti Wuling. Mereka terlalu pede dengan fitur mereka dan tidak melakukan riset lebih lanjut, dan tidak, bahkan mereka juga tidak memakai jasa private, mungkin mereka juga tidak pakai jasa private consultant, karena private consultant yang pro, saya misalnya kalau saya sendiri pakai di sana, saya bilang, lo ya kamu harus buat mobil yang efisien dong, karena pasarmu masih di kelas ini, ya buat yang efisien, yang efisien spare part di mana-mana, after sales bagus, dealermu di mana-mana, itu aja sudah, fokus ke situ-situ dulu. Nanti perlahan-lahan kamu boleh naik kelas. Jangan langsung jangan langsung menembak pasar mobil yang di kelas di atasnya, itu berbahaya sekali. Nah, beda dengan Toyota yang mereka profesional, mereka juga bagus ya, mereka bisa men-set dari Fortuner dengan harga yang murah, dengan pendekatan yang pas, fiturnya dikurangi, audionya dikurangi, sisinya dikurangi, tapi tidak mengurangi rasa premiumnya, banting yang sudah oke. Dan saya sangat puas dengan mobil itu, luar biasa. Itu adalah mobil dengan value for money yang menurut saya bagus. Buatlah pelanggan itu merasa value for money seperti itu. Oh, mobil ini harganya 700 juta dan 800 juta, tapi dijual harga sekian. Nah, mereka kan puas, brandnya bagus, maka produk itu bisa jadi booming dan terkenal. Oleh sebab itu, makanya beta program menjadi penting. Kenapa? Karena Anda harus melakukan tes seperti itu. Dan usahakan, seperti saya katakan, jangan pelit di awal. Bisnis bagus itu harus di awal, harus berani invest, harus berani kita berkorban, harus berani kita memang harus punya capital yang besar. Kalau memang Anda setengah-setengah, ya hasilnya akan setengah-setengah, ya tidak akan sukses gitu. Jadi saya percaya nanti buat produk juga yang bagus, saya yakin ya lakukan pengujian yang tepat, pengujian yang pas, pengujian yang sesuai dengan pasar Anda, maka saya yakin niscaya pasti bisnis Anda itu bisa besar, produk Anda bisa bagus ya. Produk itu juga menentukan cara berpromosi juga ya. Produk kan 4P ya, produk, price, place, promotion. Produk dan price harus berkaitan juga dengan place and promotion. Kalau Anda memang ingin masuk ke pasar yang mungkin lebih premium dan Anda sudah punya jalur ke sana, usahakan tempatnya juga representatif. Jangan hanya berpikir, oh kita kan sekarang sudah online Pak, sudah pandemi. Ya kita tentu tidak, saya yakin corona tidak selamanya ya, pasti nanti akan ada vaksinnya yang cure this disease gitu loh. Jadi sebenarnya representasi, kalau misalnya showroom mobil ya harus yang memang di pusat kota atau yang memang lux daerahnya, sehingga sesuai dengan brandnya. Terus cara promosinya, mobil mewah-mewah tidak pernah promosi di surat kabar atau bahkan di YouTube. Mereka promosinya malah melakukan private gathering tadi itu. Jadi karena pendekatan promosinya pas dengan produknya. Tapi untuk masuk ke pasar premium Anda harus step by step, harus pelan-pelan ya. Makanya selalu saya tekankan strategi pasar yang tepat ya. Dalam marketing itu ada 4 yang standar. Anda boleh belajar banyak, tapi bagi saya merangkum yang 4 ini aja yang paling utama. Yang pertama, market penetration. Kalau produk itu baru, Anda masih baru, mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus mau nggak mau bermain dengan price war, bermain dengan harga. Dan usahakan di harga itu Anda pas, jangan dibully tadi, mestinya tidak efisien. Padahal orang di kelas itu cari mobil yang efisien, akhirnya kurang pas, kurang sukses akhirnya. Pendekatannya sedikit keliru ya. Pertama itu market penetration, mau nggak mau harus berani promo, mau nggak mau harus berani invest dulu ya, nombok dulu di awal. Itu benar-benar Anda mulai menghasilkan penghasilan. Market penetration kan, penetrasi pasar itu berhasil, Anda sudah mulai dapat penghasilan yang bagus, sudah dikenal brandnya. Lalu Anda naik tahap berikutnya, market product development. Jadi mulai masuk ke produk lain yang di bisnisnya sama tapi dengan kondisi kelas yang berbeda. So ada saya juga pernah masuk di pesta 17 party, graduation, lalu mulai masuk ke wedding. Nah, mobil juga sama. Jadi setelah mungkin masuk di level yang LCGC, level murah, naik kelas sama level yang lebih mahal gitu ya. Sama produk development itu dalam lingkup usaha yang sama ya. Yang ketiga, setelah itu semua sudah market development, product development. Yang ketiga mereka market development. Market development itu maksudnya pasarnya sama, pasarnya beda tapi produknya sama. Toyota dan Lexus itu yang beda. Sama-sama dari Toyota, tetap di Toyota, tune up-nya juga di 2000, tapi kan Lexus itu brand yang lebih premium, marketnya beda lagi. Sama kalau ada makan, ada top model, ada noodle house, itu yang beda. Noodle house itu lebih mewah, top model itu lebih kelasnya lebih di bawah. Hari-hari saya juga sama, mengeluarkan lagi paket lebih murah, yang foto asistennya lebih murah. Baru setelah 3 itu semua, baru terakhir diversification. Bisnisnya beda banget. Sekarang itu Toyota, setelah mobil mereka masuk ke pasar Toyota Astra Finance, bahkan sekarang punya hotel, punya developer rumah juga di Alam Sutra. Itu bertahap, tapi tidak bisa langsung banyak orang bisnis itu langsung banyak gitu.
Enggak, Anda pertama harus market research itu yang pertama market penetration dulu, penetrasi pasar dulu, sudah mulai ada income dulu, baru meningkat ke market product development, meningkat lagi ke market development, baru terakhir diversification itu yang benar. Dan usahakan nanti ada kalau produk brandnya itu harus dikenal. Ya saya juga saya singgung ke brandnya. Brand itu harus easy to pronounce pertama. Jangan brandnya susah pakai bahasa Perancis apa mana, ya sulit. Ya harus brandnya itu harus mudah diingat, gampang tuh diucapkan sehingga orang lihat oh bagus, ini brandnya gampang diucapkan. Ya jadi easy to pronounce. Nomor 2 memorable, harus diingat ini. Bahasa jadi kalau sudah easy to pronounce otomatis dia memorable. Jadi usahakan juga cari brand seperti itu ya. Brand itu gampang diucapkan, mudah diingat, jangan pakai kata-kata terlalu banyak dan usahakanlah Anda memakai bahasa yang juga sesuai dengan produk. Nah, salah saya Anda pakai bahasa Inggris lebih bagus. Kalau Anda buka kafe kan beda. Kafe harga sebuah minuman sama, kopi hitam dengan black coffee itu kan black coffee lebih mahal, lebih premium, padahal sama saja isinya toh. Jadi bahasa Inggris memang lebih bagus digunakan sebagai brand tapi yang isi itu pronounce dan memorable itu aja. Oke. Itu aja dari saya ya. Ini kita ketemu lagi nanti habis UTS. Kalau ada pertanyaan Anda bisa langsung tanyakan ke tanyakan ke PJMK. Nanti kita bertemu lagi setelah semester dan kita berdoa supaya pandemi segera berakhir dan kita bisa bertemu secara offline. Dan kita bisa bertemu semester depan di mata kuliah yang berbeda dengan kuliah yang sudah bentuk offline, tidak online video ataupun Zoom seperti sekarang. Oke, terima kasih. God bless you.